Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang sedang melaksanakan tugas kewarganegaraan di Museum Naskah Perumusan Teks Proklamasi. Sebelum itu, perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Aziza Gyodesia dengan NIM 2501000013. Perkenalkan, nama saya Alia Zazda Rizky dengan NIM 25661000. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Faris, NIM saya 25120005. Perkenalkan, nama saya Henry Putra dari NIM 251000. Untuk menyelesaikan penugasan mata kuliah kewarganegaraan materi identitas nasional, kami bersepakat pada hari Jumat untuk berkumpul di halte Karet Kuningan pukul 9 pagi untuk pergi ke lokasi Museum Naskah Teks Proklamasi. Kami pergi menggunakan transportasi umum berupa Transjakarta dengan rute 6H arah Lebak Bulus dan turun di halte Menteng 1. Selama di perjalanan, arus jalan cukup ramai lancar sehingga untuk sampai di lokasi hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit saja. Sesampainya kami di halte Menteng 1, kami harus berjalan menuju ke lokasi Museum Naskah Teks Proklamasi di Jalan Imam Bonjol dengan berjalan kaki kurang lebih 500 meter. Setelah kami berjalan sejauh 500 meter, akhirnya kami telah sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Setelah kami melihat dari sisi luarnya saja, kami langsung bergegas untuk masuk ke dalam Museum Naskah Teks Proklamasi. Dan ini adalah penampakan dari depan museumnya. Sebelum masuk ke museum, kami harus melewati ruangan ini dan membeli tiket seharga 5.000 saja untuk mahasiswa. Setelah kami membeli tiket, kami disambut dengan cuplikan video bersejarah pada masa kemerdekaan dan dilanjutkan dengan melihat berbagai sisi di dalam ruangan yang terdapat ukiran, tulisan, maupun koleksi kemerdekaan Indonesia. Di dalam ruangan ini, pastinya terdapat banyak sekali dokumentasi maupun barang-barang berharga yang masih bisa kita pelajari lebih lanjut. Salah satunya ada koran Kedaulatan Rakyat 1945 dan majalah Indonesia Merdeka, dan terdapat juga lukisan-lukisan yang dimana dapat mengartikan sebuah perjuangan pada saat kemerdekaan kala itu. Selain itu juga terdapat seni dan diplomasi yang tergambarkan dalam sketsa Hang Ngantung dari masa ke masa, yaitu masa remaja, masa Jepang, pemuda bersiap sekitar perundingan umum dan luar negeri. Setiap pengunjung diperbolehkan untuk mewarnai kertas yang sudah disediakan dari sana dan hasilnya dapat dibawa pulang kembali oleh para pengunjung. Hasil gambar tersebut akan di-scan dan akan muncul di monitor layar. Ini adalah kursi perumusan pada saat proklamasi dibuat. Terdapat plakat menyambut pemahkotan Raja George VI 12 Mei 1937 yang ditemukan pada tahun 2013 dan perangko untuk peringatan penyambutan George VI pada tahun 1937. Terdapat burung cendrawasih yang terpampang jelas di museum ini. Terdapat monitor layar yang dimana berisikan informasi terkait sejarah, tokoh, dan sebagainya yang akan digunakan oleh para pengunjung untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait Museum Naskah Teks Proklamasi. Serta terdapat
komik digital yang dapat dibaca oleh para pengunjung sebagai bentuk rasa ingin tahu kembali terkait peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa kemerdekaan. Museum inilah yang merupakan tempat di mana pertemuan antara tokoh bangsa dengan Laksmana Maeda adalah tokoh dari Jepang yang menjanjikan dan membantu kemerdekaan Indonesia. Dan museum inilah sebagai tempat di mana para tokoh menuliskan teks proklamasi yang berisikan naskah yang akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di sini juga terdapat ilustrasi gambaran sebuah para 3 tokoh penting, Ahmad Soebardjo, Muhammad Hatta, dan Soekarno. Terpasang pula para patung dari tokoh-tokoh bangsa, ada Sayuti Melik, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, dan Soekarno. Di sini tempat di mana para tokoh bersejarah yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia. Setelah melihat patung yang ada di sana, terdapat juga bunker yang saat ini saya akan mengunjungi secara langsung dan masuk ke bunker untuk mengetahui ada apa sih di dalamnya. Kali ini aku akan masuk ke bunker yang dimana itu tempat persembunyian ada di bawah, kolong bawah. Oke, saksikan ya. Oke guys, ini lagi di sesi masuk ke tangganya. Tangganya cukup curam. Ini sudah di lokasinya sudah di bawah. Oke, tempatnya itu cukup gelap. Nggak ada penerangan sama sekali. Bisa dilihat. Nah, suaranya gema di sana tuh bisa kelihatan. Cuman gambarannya tuh seperti ini aja. Halo, hai. Nah, sini ada tembusannya. Dan udah segitu aja. Kalian yang takut kegelapan itu kurang cocok jujur. Selanjutnya terdapat pengesahan naskah proklamasi yang dimana Bung Karno membawa teks proklamasi kepada para hadirin untuk menanyakan apakah setuju atau tidak dengan teks proklamasi tersebut. Para hadirin mengatakan setuju terhadap teks proklamasi tersebut. Sehingga terdapat 29 tokoh yang hadir pada acara tersebut dan mengatakan setuju terhadap teks proklamasi. Berikut nama-namanya. Selanjutnya kami bergegas untuk masuk ke dalam ruangan yang dimana video itu menampilkan rangkaian peristiwa dari alur penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia. Setelah menonton video tersebut, kami melanjutkan melihat kembali ada apa aja di museum tersebut. Terdapat pula tokoh patung dari kemerdekaan yang berperan penting, yaitu Sayuti Melik. Setelah menelusuri lantai dasar atau lantai 1, kami bergegas untuk melanjutkan melihat kembali di lantai 2 ada apa aja sih kira-kira. Ternyata di lantai 2 terdapat banyak sekali koleksi yang berperan penting atau koleksi bersejarah yang menjelaskan alur peristiwa pada saat itu. Sejarah singkat. Awalnya bangunan ini rumah dinas Konsulat Jenderal Inggris tahun 1931. Kemudian baru menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda. Setelah Perang Dunia II dan Jepang kalah, Maeda mengizinkan kediamannya untuk digunakan sebagai tempat perundingan perumusan naskah proklamasi. Pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno,
Hatta, dan Ahmad Subardjo berkumpul di rumah tersebut untuk merumuskan naskah proklamasi. Naskah proklamasi tersebut dirumuskan di ruang makan. Soekarno menulis naskah sementara Hatta dan Subardjo memberikan masukan. Setelah itu, naskah yang ditulis tangan oleh Soekarno diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Naskah yang telah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan disaksikan oleh sekitar 40 atau 50 tokoh lainnya. Di depan piano yang saat ini menjadi salah satu koleksi museum. Setelah digunakan sebagai kediaman Maeda dan kemudian kantor kedutaan Inggris, gedung ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 28 Desember 1981. Gedung ini sempat dijadikan kantor Perpustakaan Nasional sebelum akhirnya diresmikan menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada tahun 1984 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Prof. Nugroho Noto Susanto. Nilai integrasi nasional yang bisa dipetik itu yang pertama semangat persatuan. Yang kedua, museum menunjukkan kerja keras para tokoh dalam merumuskan dan mempersiapkan proklamasi. Yang ketiga, semangat rela berkorban para Kunjungan kita kali ini adalah untuk belajar dan memahami sejarah perumusan naskah proklamasi secara lebih mendalam, menghargai perjuangan para pahlawan kemerdekaan, serta memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme. Pengalaman kami berkunjung ke Museum Naskah Proklamasi yang memperkuat nilai-nilai integrasi nasional. Yang pertama, melihat artefak replika, kami dapat melihat langsung benda-benda peninggalan seperti mesin ketik Sayuti Melik dan koleksi-koleksi lainnya. Yang kedua, memahami proses sejarah. Yang ketiga, memahami proses pengorbanan. Kami dapat menghargai pengorbanan besar yang dilakukan para pendiri bangsa demi mencapai kemerdekaan, seperti yang terlihat dari artefak dan visualisasi peristiwa bersejarah di dalam museum. Kemudian, bagaimana Museum Naskah Proklamasi ini mengkaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini? Yang pertama, menjadi pengingat akan pentingnya persatuan. Museum menjadi sarana komunikasi untuk mengingatkan generasi muda tentang pentingnya menjaga persatuan dan semangat juang para pendiri. Kemudian, yang kedua, menekankan pentingnya bangsa. Pengalaman di museum ini menggarisbawahi bahwa para tokoh dahulu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, sebuah nilai krusial yang relevan untuk diterapkan saat ini. Yang ketiga, mendorong rasa cinta tanah air. Dengan memahami sejarah kemerdekaan secara langsung, kami diharapkan akan merasa lebih cinta terhadap negaranya dan tergerak untuk berkontribusi positif demi kemajuan bangsa di masa kini. Sebagai penutup dari video ini, apa pesan mahasiswa untuk generasi muda menjaga persatuan bangsa? Antara lain, tetap memperkuat toleransi, memperkuat rasa nasionalisme, ikut serta dalam kegiatan sosial, menggunakan sosial media dengan bijak, dan bersuara untuk perubahan.